Kembali di News Prime pemirsa, Komnas HAM terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Jalan panjang Komnas HAM dimulai dari pemeriksaan para ajudan hingga membuka pintu rumah dinas Verdi Sambo yang menjadi tempat kejadian perkara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada 26 Juli 2022, Komnas HAM memeriksa para ajudan Verdi Sambo termasuk Barada Eliezer yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan berlangsung secara tertutup dan terpisah. Belakangan diketahui pengakuan Bribka Riki Rizal yang bersembunyi di belakang kulkas saat kejadian terbantahkan dengan dinyatakannya Bribka Riki sebagai tersangka. 10 Agustus 2022, Komnas HAM memeriksa hasil uji balistik yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri selama 5,5 jam. Dari pemeriksaan uji balistik ini didapatkan informasi terkait jumlah peluru yang telah diperiksa laboratorium. Selain itu juga dari rekaman CCTV, barang bukti berupa telepon genggam dan residu peluru. Jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan, begitu. Terus juga data-data lain, yaitu GSR atau gunshot residue. 12 Agustus 2022, Komnas HAM memeriksa tersangka otak pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok. Dari hasil pemeriksaan Komnas HAM, Verdi Sambo mengakui telah menghalangi upaya penegakan hukum atau obstruction of justice. Selain memeriksa Barada Eliezer, Komnas HAM juga mendatangi rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta. Komnas HAM melihat langsung kondisi rumah yang menjadi lokasi penembakan terhadap Brigadir Joshua. Sementara dari hasil pemeriksaan terhadap Barada Komnas HAM semakin menemukan adanya obstruction of justice dalam kasus ini. Mulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Anam. Jadi tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu bagaimana kondisi rumah dan juga denah lah ya, konstruksi rumahnya, yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini, baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto maupun juga percakapan lewat cyber, plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat, dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir J itu ada, kemudian dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang nembus dinding dan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP, termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir J. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Ya, semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa begitu. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya, termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis,
ke lapor tadi karena 3 tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang benderang. Mungkin itu. Oh iya, yang Baradae tadi sudah ya. Jadi yang Baradae seperti tadi juga sama. Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah Magelang yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Saguling sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat, foto-foto yang juga sudah kami dapat. Percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak. Baik. Pak Arianto, tadi Komnas HAM sudah melakukan beberapa agenda, diantaranya memeriksa langsung TKP tempat terjadinya penembakan terhadap Brigadir Joshua, kemudian juga meminta keterangan Baradae di Barreskrim. Dari perspektif Anda, kira-kira obstruction of justice ini memang terindikasi ada atau tidak? Dari semula saya sudah sebutkan, hari ketiga itu saya sudah sebutkan, sudah pasti terjadi obstruction of justice. Karena nggak usah dibuktikan pakai penyelidikan yang mendalam gitu pun sudah terbaca dari dulu itu. Apalagi saya dapat bocoran-bocoran daripada orang yang mengolah TKP, yang merusak TKP itu. Jadi ya sudah pasti ada gitu. Nggak usah dibuktikan pakai criminal investigation, itu pasti ada. Buktinya Komnas HAM itu coba. Komnas HAM kan nggak pakai criminal investigation, pakai penyelidikan dia sendiri. Bisa menguraikan kayak gitu kan jelas itu. Nah ini Pak, jadi intinya ya selama ini sebetulnya kejadian itu sudah jelas. Cuman sayangnya dari polisi sendiri tidak mau menerangkan pada masyarakat. Akhirnya ini tadi menurut saya sih Komnas HAM merasa humas itu tadi, humas Polri itu. Yang betul ya kayak gitu tuh mestinya diterangkan pada masyarakat apa yang terjadi supaya polisi tidak dianggap menutup-nutupi selama ini. Nah selama ini kan polisi kan kalau ngasih keterangan kan sedikit-sedikit gitu. Akhirnya yang ngasih keterangan banyak ya dari Bapak pengacara lah, dari Bapak Komnas HAM itu. Rakyat terpuaskan dengan kayak gitu kan. Sementara polisi yang masih dianggap menutup-nutupi terus. Padahal selama ini sudah terbuka banyak itu, sudah mengundang Kompolnas, sudah mengundang Komnas HAM, dan sudah menerapkan Baradae dari tersangka. Pak Sambo sudah mengakui, itu sudah tidak ada yang ditutupi lagi. Tinggal satu ini kan sekarang motif yang dikejar-kejar. Nah itu motif itu polisi nggak perlu beritahukan, karena itu nanti untuk konsumsi di peradilan. Itu Pak, jadi komen saya dengan perkembangan daripada penanganan kasus ini gitu. Oke. Jadi kalau ditanya, ya itu sudah pasti ada, dari dulu juga sudah pasti ada, nggak usah dibuktikan pakai investigasi yang mendalam, yang detail segala itu. Oke. Jadi artinya menurut Anda selama ini polisi menutup-nutupi atau tidak memberikan informasi secara terang benderang terkait obstruction of justice ini? Jadi terjadi kesalahan cara pandang ya. Terjadi kesalahan cara pandang polisi selama ini bahwa dia itu pantang menyampaikan hasil penyidikan karena itu nanti hanya untuk kepentingan di pengadilan. Itu kan menurut saya itu pola lama Pak. Di pola baru ini, di era medsos sekarang ini, sangat salah kalau polisi itu tidak membuka apa yang diumumkan. Nah sekarang coba lihat Komnas HAM. Toh akhirnya kan menyampaikan hasil-hasil yang polisi selama ini di-keep terus, nggak dibuka, karena takut nanti dianggap itu melanggar aturan, karena memberikan keterangan keluar. Katanya ini kan hanya untuk pro justisia. Tapi nyatanya dibuka kayak gitu, nggak ada sanksinya. Nah ini menurut saya ini karena salah pandang ya. Komnas HAM pandangannya benar tuh, tugas beliau kan meneliti, kemudian memberikan penerangan pada orang, karena hak asasi juga orang itu mendapatkan penerangan kan gitu. Nah polisi mestinya juga niru Komnas HAM itu cara memberikan publikasi itu.
supaya dia tidak dianggap sebagai menutup-nutupi selama ini. Saya yakin ya, apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu polisi sudah punya, Pak, lebih banyak dari itu. Gitu loh. Oke, Tapi Pak Arianto. karena selama ini nggak disampaikan, ya disangkanya polisi masih menutup-nutupi kan gitu. Oke. Itu, Pak. Oke, Pak Arianto, tapi kan polisi memiliki mekanisme sendiri, prosedur sendiri dalam penyelidikan. Barangkali polisi tidak memberitahukan informasi ini kepada publik karena menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari polisi. Enggak lah, itu sekarang saya kalau tanya, kita menunggu hasil penyelidikan. Ya, Komnas HAM itu dari siapa coba? Kalau bukan dari penyelidikan polisi. Kan barang buktinya kan yang dilihat kan dari polisi yang disita, kemudian yang pernah dilihat polisi kan gitu. Kan kebalik sekarang ini jadinya. Nah, polisinya yang menyelidiki tapi diem-diem aja, dan selama ini udah dianggap diem kan oleh masyarakat, dianggapnya kita nggak kerja kan itu. Tapi dia masih bersikukuh nggak mau memberikan penerangan pada di luar itu dengan alasan itu tadi belum cukup penyelidikannya dari tim sus itu. Saya kira tim sus sudah berkata banyak ya, dan penyidik yang lain juga sudah dapat bahan banyak itu. Tapi tidak mau mengumumkannya aja ini. Menurut saya ini salah pandang ya. Strategi polisi di dalam memanage media. Padahal ya citra polisi yang jatuh ini sekarang ini hanya karena media saja, Pak. Gitu. Kemarin pertama kali itu terjadi kan yang dianggap polisi kok bodoh semua kayak gitu kan, jelek semua itu. Ternyata kan hanya satu gelintir aja, hanya Pak Sambo saja. Habis itu Pak Sambo berbuat kemudian berusaha menutupi dengan merekakan anggotanya untuk merusak TKP. Hari ketiga sudah tahu tuh TKP rusak, polisi nggak mau ngomong bahwa itu TKP dirusak. Sampai sekarang kan juga nggak pernah itu sampaikan itu. Jadi itulah akibat daripada salah strategi itu, polisi dianggap masih menutup-nutupi itu, Pak. Itu pemikiran saya ya. Oke. Untuk juga gitu. Pak Arianto, izinkan saya bahwa ini kan isu terlanjur menjadi liar. Kemudian publik juga mengkonsumsi kabar-kabar yang beredar. Adakah itu indikasi kemudian pemerkosaan, pelecehan, meskipun sudah dibuktikan tidak ada pelecehan. Tapi yang ada adalah pemerkosaan dan perselingkuhan. Apakah dalam hal ini polisi masih bisa melakukan komunikasi yang baik untuk mengkonter isu-isu liar yang diterima oleh publik? Kalau untuk membuka masalah itu, isu-isu itu tadi ya, motif itu jadi ya, apalagi pelecehan segala itu. Saya sekarang polisi lebih baik jangan, karena itu termasuk isu yang harus dilindungi gitu loh. Karena isu motif itu ya sekarang ini itu tidak perlu lagi diobrol pada publik. Karena seandainya itu isu itu nanti ya disidangkan pun pasti sidangnya tertutup, Pak, gitu. Sekarang polisi sudah mengantongi semua data ya, cukup untuk unsur untuk membuktikan pasal 340 itu bahwa itu pembunuhan yang direncanakan sesuai dengan yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Adapun kalau untuk membuktikan pelecehan ada apa tidak itu ngapain kita susah-susah buktikan itu, uang ini sudah cukup kok untuk menggiring ke 340 itu sudah cukup itu. Gitu. Lagian ya itu kan sudah dihentikan itunya. Menurut polisi kemarin bahwa itu menilai bahwa itu tidak ada kasus yang dituduhkan itu bahwa itu terjadi pelecehan dan sebagainya. Ya akibat tidak ada saksi-saksi kan, tidak mendukung. Ibu Putri sendiri nggak pernah diperiksa kan gitu. Kemudian sekarang juga LP-nya waktu itu tersangkanya meninggal, otomatis dihentikan dan jadi dianggap tidak ada itu masalah pelecehan. Gitu. Nah, sekarang kalau mau digali-gali itu biar saja diserahkan kepada Pak Sambonya sendiri nanti untuk menerangkan di pengadilan. Baik. Polisi meskipun dapat nggak perlu dia membuka, karena kalau membuka itu namanya melanggar aturan juga kan, itu yang harus dirahasiakan gitu. Tapi untuk yang kemarin-kemarin ya apa yang dicapai oleh polisi mestinya terbuka kayak Kompolnas itulah. Kalau perlu Pak Kompolnas itu jadikan menggantikan Humas Polri sekarang ini lebih bagus itu. Baik. Kita tunggu nanti di persidangan seperti apa. Mudah-mudahan kasus ini bisa terang benderang dengan fakta dan data yang didapatkan di lapangan oleh polisi. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Barada Eliezer memenuhi syarat sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. LPSK mengaku akan memberikan perlindungan penuh kepada Barada Eliezer. Baradae memenuhi syarat sebagai justice kolaborator di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ketua LPSK Hasto Atmojo-Suroyo menyatakan Baradae bukan pelaku utama dalam kasus tersebut. Terkait hal tersebut, LPSK menyatakan akan memberikan perlindungan penuh untuk Barada Eliezer. Mulai 2 hari yang lalu, LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan
baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan Baradae ini di tahanan Bareskrim. Kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment. Di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Berkat pengakuan Baradae, kasus pembunuhan Brigadir Joshua terbongkar. Kepada tim khusus, Baradae mengaku menembak rekannya Brigadir Joshua atas perintah Ferdi Sambo. Pengakuan Baradae diselidiki tim sus dan akhirnya menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka. Keluarga Brigadir Joshua meminta kepada Polri untuk memulihkan nama baik putranya. Ayus Prime segera kembali dengan informasi selengkapnya.